Gelap. Menunjukkan jam 4 subuh guys. Hujan deras. Dan sekarang menunjukkan jam 4 subuh. Masjid Agung. Guys, Imam. Hujan deras guys. Ini jam 4 subuh, hujan deras guys. Masjid Agung walaupun hujan deras masih jemaahnya lumayan guys. Suasana subuh hari ini agak sepi karena kan di luar hujan deras. Ceramah subuh. Ceramah subuh Ahad. Maulid Nabi. Sana agak sepi dikarenakan hujan deras di luar. Habib Ahmad Habib ceramah. Hah? Iya. Habib Ahmad Adnan. Habib Ahmad Adnan. Ini itu baca tabur.
Merek apa ini yang di camping ini? Ya HP, yang menghidupkan HP. Ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Habib Ahmad Adnan Syafiq Syaraf yang akan menyampaikan ceramah agamanya dengan tema arti cinta sejati sahabat Nabi terhadap Nabi. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca dulu kita surah Fatihah dan nasihatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Nama yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Al-Habib Adnan Syafiq Syaraf kepada Habib wa alihi wa sallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri anbiya'ihi wa awliya'ihi wa asfiya'ihi tatanazzalu rahmah wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamhu biha qulubuna al-murad wa salatan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an shurara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Salam lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati daripada para pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin dan semua pihak yang berkaitan dengannya. Juga kita yang hadir di sini, ada imam kita tadi, Masya Allah Ustaz Zaki Al-Hafidh. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wa bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah waktu yang sangat barokah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau berdoa kepada pagi hari, kepada Allah untuk pagi hari. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Makanya waktu pagi ini, terutama di subuh ini adalah waktu yang barokah. Makanya di antara mereka orang-orang soleh, mereka menghidupkan waktu dari subuh sampai isyraq, mereka beribadah kepada Allah. Mereka tidak mau menggunakan waktu ini kepada hal yang sia-sia. Apalagi ada hadis yang di situ, siapa yang salat subuh kemudian dia tidak bergerak dari tempatnya dengan berzikir kepada Allah, dengan melakukan hal-hal baik sampai waktu isyraq, kemudian dia tutup dengan sholat 2 rakaat,
maka pahalanya seperti dia melaksanakan haji yang tamah yang sempurna, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dengan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai, melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya daripada anak-anaknya, dan melebihi cintanya dari setiap manusia. Luar biasa. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling agung. Siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW kecuali mereka adalah orang yang beruntung. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, tapi aku masih lebih cinta kepada diriku. Ini adalah sifat manusia yang masih merasa dirinya lebih dicintai. Apa kata Rasulullah? Maka iman belum sempurna baik. Lalu Sayyidina Umar pun mengintrospeksi dirinya. Beliau memikir-mikir bagaimana bisa menjadikan dirinya lebih dicintainya daripada Rasulullah SAW. Yang mana kalau bukan karena Rasulullah, siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Sehingga akhirnya Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah lagi dan beliau menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan lebih dari diriku sendiri. Sehingga Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar baru sempurna iman. Luar biasa. Maka sangat merugi orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Kita sebagai umatnya, kalau tidak cinta kepada Rasulullah, maka dipertanyakan iman kita. Kenapa kita tidak bisa mencintai Rasulullah? Padahal Rasulullah dulu yang mencintai kita. Beliau senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kecintaan beliau kepada kita. Di antaranya yang disebutkan di dalam oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Pernah suatu hari ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abi Agil. Beliau bersama rombongannya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu di antara rombongan Abdurrahman bin Abi Agil berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman? Rasulullah tersenyum. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasannya yang Allah berikan kepada teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad, lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Lalu beliau menjelaskan, tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali Allah memberikan doa yang mustajab. Doa Nabi itu mustajab. Namun di antara doa-doa itu Allah berikan doa yang pasti Allah kabulkan. Ada di antara mereka yang meminta untuk urusan dunia, maka Allah berikan. Ada di antara mereka yang meminta kepada Allah azab untuk umatnya yang membangkang, maka Allah binasakan umatnya. Lalu kata Rasulullah SAW, dan doa itu aku simpan untuk sebagai syafaat umat kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika merasakan kebahagiaan yang luar biasa bersama Rasulullah. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku. Lalu Rasulullah mendoakan untuk Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lana. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang lalu atau yang akan datang, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Sehingga Sayyidah Aisyah saking senangnya, sampai kalau bahasa Palembang itu pinggal-pinggal, sampai kepalanya itu menyentuh daripada tanah, saking senangnya. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, ayasuruh di du'ai, wahai Aisyah, apakah doa ini bisa membuatmu senang? Sayyidah Aisyah berkata, wa kaifa Rasul?
Bagaimana aku tidak senang didoai oleh Rasulullah? Pasti mustajab. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Aisyah, itu adalah doa yang aku baca setiap habis sholat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita mencontoh mereka yang sangat pakar di dalam mencintai Nabi Muhammad, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menceritakan sedikit daripada beberapa para sahabat dalam kecintaannya kepada Rasulullah yang insya Allah bisa menambahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang tidak asing bagi kita bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang rela berbuat apapun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak peduli dengan jiwanya, beliau tidak peduli dengan hartanya, semuanya dikorbankan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita yang sering kita dengar ketika beliau Rasulullah SAW hijrah, lalu beliau masuk ke Gua Tur. Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Rasul, jangan masuk dulu wahai Rasulullah. Biar aku dulu, kalau misalnya di situ ada hewan yang berbahaya, maka aku dulu yang tenang. Luar biasa. Ditutup sama Sayyidina Abu Bakar, lubang-lubang yang ada di situ, menggunakan pakaian beliau sehingga tidak tersisa lagi pakaian beliau, hanya untuk menutup auratnya saja. Hanya ada satu lubang yang belum tertutup, hanya beliau tutup pakai kakinya. Cerita ini sering kita dengar sehingga beliau ditakut oleh ular dalam riwayat lain oleh kalajengking. Luar biasa, tidak dipenuhi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ketika sebuah peperangan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan hartanya, maka Sayyidina Utsman dengan harta yang banyak, Sayyidina Umar mengeluarkan setengah dari hartanya, dan beliau mengira bahwa Sayyidina Abu Bakar pasti kalah ini. Aku sudah mengeluarkan setengah dari hartaku. Aku harap kali ini aku baca nalakan Sayyidina Abu Bakar. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar datang membawa semua daripada hartanya. Luar biasa. Sehingga ketika ditanya apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Semuanya dikorbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka, hidup mereka, pikiran mereka, hati mereka hanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada seorang sahabat perempuan yang bernama Sumairah binti Qais. Ketika peperangan Uhud, beliau kehilangan banyak daripada keluarganya, di antaranya ayahnya, ada dua anak, ada saudaranya yang meninggal di dalam peperangan Uhud. Lalu disampaikan bahwasanya ayah meninggal, kedua anak meninggal, saudara meninggal. Beliau hanya mengucapkan istirja, tidak merasakan kesedihan yang luar biasa. Yang mana pada peperangan Uhud ada desas-desus. Rasulullah duka. Ada desas-desus bahkan Rasulullah meninggal. Ada juga diceritakan pada peperangan Uhud di antara yang terbunuh adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang tantang, bahkan hampir menyerupai Rasulullah. Tidak menyerupakan keseluruhan, tapi hampir mirip. Sehingga yang membunuh Mus'ab bin Umair ini bilang, aku sudah membunuh Muhammad. Sehingga terjadi desas-desus Rasulullah wafat. Sehingga orang-orang yang berada di kota Madinah, mereka sangat merasakan kesedihan yang luar biasa. Apakah benar Rasulullah SAW wafat? Ini Sumairah binti Qais termasuk orang yang sangat merasakan khawatir bagaimana Rasulullah SAW. Lalu setiap yang datang dari peperangan Uhud, maka yang ditanyakan, apa kabar Rasulullah SAW? Padahal keluarganya banyak meninggal dan dipedulikan. Yang nomor satu yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat ingin menenangkan ini perempuan, mereka berkata, Rasulullah SAW alhamdulillah dalam keadaan baik. Tidak puas itu. Beliau bertanya, maka fa'ala Rasulullah, apa yang telah dilakukan Rasulullah sekarang? Aruni aku ini, tolong perkenalkan aku untuk bertemu Rasulullah SAW.
Akhirnya para sahabat pun membawa ini perempuan untuk bertemu melihat Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia menyatakan, "Kullu musibatin ba'daka jalan." Setiap musibah, kalau itu bukan engkau, maka tidak ada apa-apa. Kehilangan orang-orang yang dicintainya, ayahnya, anaknya, saudaranya. Beliau berkata, semua itu tidak ada apa-apanya kalau yang bukan terkena itu adalah engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ada sahabat ini, sahabat kecil yang bernama Rubaiyah. Ini sahabat sering berkhidmat sama Nabi. Beliau ini, sahabat yang kecil ini, dia senantiasa berkhidmat sama Nabi untuk melengkapi kebutuhan Nabi. Nabi baik perlu apa misalnya, maka dia akan siap untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakan ini Rubaiyah terkadang saking dia cinta sama Nabi, dia tidak mau pisah dengan Nabi, dia tidur di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika Rasulullah sudah melihat ini ketulusan cinta anak kecil ini Rubaiyah, lalu Rasulullah menawarkan kepada dia sebuah kata, "Wahai Rubaiyah, kau mintalah apa yang kau pengen, maka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini tawaran dari Nabi Muhammad SAW. Doanya pasti mustajab. Mungkin kalau kita ditawarkan, pengen aku, mungkin yang pikirannya cuma dunia. Rasulullah, aku pengen mobil mewah, aku pengen rumah mewah. Mereka akan minta sesuatu yang akan hilang hanya di dunia ini saja. Ini anak kecil, cerdas. Apa yang diminta? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, yang aku minta situ supaya aku bisa bersama engkau di surga. Ya Rasulullah, jadi aku mendamping engkau di surga. Sebagaimana aku bisa melayani di dunia, supaya aku bisa bersama engkau di surga. Luar biasa. Sehingga Rasulullah itu heran, ini budak kecil, kok baca kamu macam ini? Ada yang ngajar tidak? Datang langsung dari hatinya anak kecil. Ditanamkan mereka para sahabat dari kecil untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, dan beliau mengatakan kepada Rubaiyah, "Ini dikatakan di sujud." Doa, tetapi bantulah untuk kau senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di antara mereka, ada yang bernama Zaid bin Thabit, ada juga Khubayb, yang mana kedua sahabat ini ditawar oleh kaum kafir Quraisy, disiksa habis-habisan, sehingga disalib, dicambuk, macam-macam siksaan yang didapatkan oleh Khubayb dan juga Zaid bin Thabit. Lalu ini yang menyiksanya yang bernama Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Thabit atau Khubayb. Dia bertanya, "Wahai Khubayb, wahai Zaid, maukah posisi kalian ini aku gantikan dengan posisi Muhammad teman kalian? Jangan kalau misalnya aku siksa ini Muhammad, kau biarlah di rumah kau, kau bersama anak istri kau senang-senang kau." Apa kata Zaid? Apa kata Khubayb? "Wallahi, demi Allah, kau bilang aku bersama anak istri aku senang di rumah, sedangkan Nabi Muhammad di sini. Demi Allah, Rasulullah tertusuk satu duri saja itu aku tidak akan buat mereka. Jangan kau siksa saja ini. Rasulullah dicucuk duri yang dalam mereka. Ini kecintaan luar biasa. Sampai ini Abu Sufyan yang belum masuk Islam, dia berkata, "Wallahi, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin." Demi Allah, kata Abu Sufyan, ini orang kafir pengakuannya, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa kecintaan mereka terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya ibadah, adat kebiasaan mereka ikut terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi Muhammad SAW. Ini pernah beliau melihat Nabi Muhammad SAW maka Rasulullah suka labu, duba, labu.
Lalu Rasulullah mencari labu dimakan sama Rasulullah. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Sejak saat itu baru Rasulullah hobi labu, habisnya itu hobi labu. Syahwat makannya ikut Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad hobi juga hobi labu. Sejak itu aku hobi labu. Syahwat makannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana beliau mendapatkan keistimewaan Rasulullah tinggal di rumah beliau. Ini sahabat Abu Ayyub memiliki rumah 2 lantai. Kalau rumah orang Arab yang dulu terbuat dari tanah. Sampai sekarang di Hadramaut itu Yaman, mereka banyak masih rumahnya dari tanah. Yang mana mereka sangat takut kalau musim hujan, bahaya itu. Kenapa? Banyak rubuh rumah. Kalau hujan 2 hari terus tidak berhenti, banyak rubuh rumahnya. Dasar itu dari semen, ya. Mereka dari tanah. Nah ini, ya, beliau memiliki rumah 2 lantai. Ini Abu Ayyub menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, engkau di atas, kami di bawah." Apa kata Rasulullah? "Enggak, aku di bawah." Supaya apa? Supaya orang-orang yang ingin berziarah kepadaku, mereka tidak payah lagi naik ke puncak. Biarlah aku di bawah. Sayangnya kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Ayyub, ya, merasa tinggal di puncak. Jangan Rasulullah di bawah. Saking adabnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW tinggal? Di mana kamar Rasulullah? Beliau tidak berani lewat tengah jalan di tengah jalan. Beliau rela jalan di pinggir-pinggir di rumah, supaya kita kakinya itu berada di atas Nabi Muhammad SAW. Saking hormatnya kepada Nabi Muhammad. Lalu pernah pada suatu hari beliau kejatuhan air. Pada itu musim dingin yang luar biasa. Air banyak. Dan beliau ini seperti tadi kita cerita, rumahnya dari tanah. Kalau kena banyu, takut merembes. Ini Abu Ayyub khawatir ini banyu merembes karena Nabi Muhammad di bawah. Lalu apa yang dilakukan? Dia dan istrinya melepaskan semua pakaiannya untuk mengeringkan itu air, sampai mereka kedinginan luar biasa. Lalu pada besok hari dilihat Rasulullah di Empal lurah. Ya. Tolak guys, sarapan pagi guys. Sarapan pagi. Sekarang